satu kota di Arab Saudi dan pernah berkunjung ke Universitas Islam Madinah. Ya, para mahasiswa dan mahasiswi di kampus kami ada dua masjid besar digunakan untuk sholat Jumat dan sholat wajib. Yang pertama di bagian kanan namanya Masjid bin Baz, Abdul Aziz bin Baz. Kemudian nanti di tengah ada namanya Masjid Muhammad ibn Ibrahim. Kemudian sekarang kita masuk ke area perkuliahannya. Secara umum terbagi menjadi dua, ada fakultas keagamaan dan ada fakultas umum. Ya. Kita sekarang akan menjelaskan sedikit tentang kampus atau perkuliahan keagamaan. Yang pertama di bagian kanan ini adalah fakultas Al-Quran. Ya. Kita berarti di sini. Ya. Untuk yang fakultas Al-Quran nanti setelah masuk mereka disyaratkan harus hafal 30 juz. Di sini ada yang sudah hafal juz 30? Nanti tinggal tambah 29 ya. Membahas tentang Al-Quran baik dari segi ilmu qiraat ataupun tafsirnya. Kemudian nanti di tengah ya, yang di tengah untuk lulusannya mungkin ada yang mengenal Ustadz Hasin Sakho. Tidak mengenal? Ya, nanti silakan cari di web ya, Ustadz Hasin Sakho. Kemudian mungkin ada yang mengenal Ustadz Aiman Darajat ya, atau pernah metode belajar tajwid Syafi'i. Iya, beliau editornya, beliau adalah lulusan Al-Quran. Kemudian yang di tengah ada fakultas hadis, membahas hadis baik dari segi riwayat, matan, sanad, rijal dan yang lainnya. Dan satu semester ya, mahasiswa dituntut untuk menghafalkan kurang lebih 150 hadis. Siap menghafalkan? Kayaknya pusing nih ya. Iya. Kemudian untuk lulusannya mungkin ada yang mengenal Ustadz Sufyan Baswedan, ya, ada juga Ustadz Ayatullah dan yang lainnya, termasuk Ustadz Firanda, ya. S1-nya beliau adalah lulusan Fakultas Hadis. Kemudian yang setelahnya Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Ini membahas dakwah, bagaimana caranya dakwah seperti itu. Dan lulusannya ada Ustadz Khalid Basalama, ya, Ustadz Syafiq Reza dan yang lainnya. Kemudian yang bagian kiri ini ada Fakultas Syariah dan Perundang-undangan. Ini membahas bagaimana hukum-hukum dalam berbagai macam madhab seperti itu. Untuk lulusannya mungkin dikenal ada Ustadz Arifin Badri, Ustadz Musyafa Darimi dan yang lainnya seperti itu. Ini semua menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Arab. Jadi kalau belum bisa bahasa Arab gimana? Nanti silahkan masuk ke kelas persiapan bahasa Arab maksimal 2 tahun. Iya. Jadi kalau sudah bisa, baru dia bisa masuk ke perkuliahannya. Kalau ingin ambil jurusan umum bisa tidak? Bisa. Nanti kita akan melewati ada Fakultas Sains, IT dan Teknik. Untuk satu lagi Fakultas Keagamaan ya, atau yang menggunakan bahasa Arab itu ada Fakultas Bahasa Arab, nanti kita akan lewati juga. Sekarang kita masuk ke lurus aja Pak, lurus. Sekarang kita masuk ke area asramanya. Jadi di bagian kanan ya, bagian kanan dan kiri ini nanti semua adalah area asramanya. Kurang lebih ada 25 gedung asrama diperuntukkan untuk mahasiswa beasiswa. Nanti ada satu gedung dikhususkan untuk mahasiswa Arab Saudi dan ada juga gedung-gedung di luar kampus ya, karena tidak cukup gedungnya sehingga teman-teman itu ada yang tinggalnya di luar seperti itu. Untuk satu kamar biasanya dihuni oleh 2 mahasiswa, ada yang 3 mahasiswa dan ada yang 4. Kalau gedungnya kecil seperti ini biasanya 3. Kalau yang besar itu biasanya 2 ya. Termasuk Hazim itu tinggalnya di gedung yang situ. Iya, gedung yang besar itu, dan saya dulu tinggalnya di situ juga. Dan biasanya satu kamar itu dihuni berbeda kewarganegaraan. Biar kita saling mengetahui, saling menghormati ya. Ternyata orang Afrika ini nggak kuat dingin. Ternyata orang Eropa nggak kuat panas. Ternyata kalau orang Indonesia tengah-tengah ya. Dan saya 5 tahun bersama teman saya dari luar negeri sampai saya paham bahasanya. Iya, teman saya orang Malaysia jadi nggak begitu. Patut, betul. Dia ngobrol kayak nonton Upin Ipin. Ya, kemudian di bagian kiri juga masih gedung asrama ya. Di antara fasilitas yang didapat juga ada fasilitas olahraga ya. Ini ada fasilitas olahraga outdoor ataupun indoor. Nanti yang outdoor juga ada di lain tempat. Di sini bisa kita lihat ya, ada futsal ya, basket, bola. Bahkan biasanya 1 tahun sekali kita adakan Piala Dunia antar negara.
Masya Walaupun Allah. di Indonesia biasanya sebagai tim korek. Dia penyisihan biasanya selesainya itu. Masih bagus itu. Istirahat mereka. Tapi alhamdulillah mahasiswa Indonesia dari segi akademisi mereka bagus. Seperti itu. Bapak boleh agak sedikit lebih cepat. Hanya boleh. UIM ini milik yayasan atau kerajaan Arab Saudi? Universitas yang ada di Arab Saudi secara umum itu miliknya kerajaan, Kerajaan. termasuk Universitas Islam. Bapak Ibu sekalian ya, di bagian kiri yang ada bentengnya atau temboknya, ini adalah apartemen para dosen yang tinggalnya di luar kota Madinah ya. Jadi mungkin yang mereka merasa jauh dari fasilitas untuk menyewa apartemen dekat dengan kampus seperti itu. Karena cukup besarnya kampus, jadi teman-teman ada yang pakai skuter, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil ya. Tapi itu mereka bayar sendiri, beli sendiri. Tadi sudah saya sebutkan nih, sampai saat ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa saja, tidak ada mahasiswinya. Ada opsional untuk opsi untuk mahasiswi di beberapa universitas, contohnya Universitas Thayyibah. Universitas ini lurus belok kanan. Contohnya ada namanya Universitas Thayyibah. Yang ada di seberang depan sana terlihat ada gerbang warna merah batu bata ya. Itu adalah Universitas Thayyibah, diperuntukkan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Saya punya teman, iya belakangan Pak. Saya punya teman, ya beliau kuliah di Universitas Islam Madinah, istrinya berkuliah di Universitas Thayyibah. Ada juga yang adik perempuannya, ada juga yang teman kita itu yang berkuliah di Universitas Thayyibah. Beasiswa juga. Yang untuk akhwat juga ada Universitas Ummul Qura ya di Mekah. Ada King Abdul Aziz di Jeddah, ada Princess Naurah, itu khusus untuk akhwat di Riyadh seperti itu. Di antara fasilitas yang didapat juga, alhamdulillah dari segi makan kita mendapatkan subsidi dengan harga yang paling murah. Ketika ingin makan sarapan, ya kita hanya bayar 1 real saja. Iya, 1 real itu berapa ribu? 4.000 Pak. 4.500 ya. Kalau sama saya kursnya 5.000 Pak. 5.000. 4.500 dapatnya apa saja? Roti, keju, susu, telur, teh dan yang lainnya. Alhamdulillah. Ada rendang? Rendang? Rendang nggak ada. Ini nyebrang jembatan. Rendang Kalau bawa sendiri. siang dan malamnya kita bayar 2 real aja. Ya dapatnya nanti nasi dengan lauk, ya, ikan atau ayam atau daging. Nanti ada buah-buahannya, ada minumannya soda atau jus atau air putih seperti itu. Jadi total kita makan sehari 3 kali, bayarnya berapa? 5 real. Kalau 30 hari 150 real atau 600.000 ya. Belok kanan Pak. 600.000 terbilang murah tidak? Murah. Murah ya. Udah gitu kita dapat uang saku juga. Alhamdulillah uang sakunya 840 rial atau 3,5 jutaan ya. Jadi biasanya itu masih sisa Pak. Kecuali yang punya keluarga biasanya langsung dikirim ke keluarganya seperti itu. Dan itu tidak semua mereka menggunakan, kadang ada yang mereka cuman ingin makan siang saja ya, atau makan malam saja. Kemudian di antara fasilitas yang didapat di bagian kiri ya, ini adalah garasi kampus ya, di dalamnya ada bus-bus yang siap mengantar serta menjemput mahasiswa ke Masjid Nabawi. Biasanya kami diantar di sebelum atau selepas sholat asar, nanti dijemputnya setelah sholat isya seperti itu. Di teman-teman yang ke Masjid Nabawi ada yang hanya ingin sholat saja, ada yang ingin ikut halaqah Quran ya, ikut kajian dan yang lainnya seperti itu. Kalau yang di bagian kiri di belakang ada gunung, di atasnya ada bangunan ya. Banyak sekali jamaah yang bilang saat itu kerajaan Dajjal bukan ya. Karena ada yang ngaco ya. Itu miliknya kerajaan. Istana itu di dalam. Kemudian ini ada beberapa gedung yang tadi saya sebutkan, gedung-gedung Fakultas Umum ya. Nanti ada Sains ya. Kemudian nanti ada di sini Fakultas Bahasa Arab, ada Fakultas Teknik dan IT seperti itu. Adapun yang di bagian kanannya ya, yang paling depan ini adalah gedung perkantorannya seperti itu. Termasuk dulu kita bisa langsung tes di sini. Namun sekarang sudah tidak. Sekarang hanya lewat satu website kita mendaftarkan. Bahkan di akhir tahun 2017 itu
beberapa dosen diutus ke Indonesia untuk ngetes seperti ini. Nah, ini bagian kiri ya, ini ada fakultas apa? Science ya. Kemudian untuk fakultas Science, IT dan Teknik, kalau tidak salah mereka juga ada tahun persiapannya, kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkan ke fakultas setelahnya. Antara bahasa Arab juga. Nah, ini untuk bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Beda ya. Kalau agama doang beda. Agama. Iya, untuk Ya. Iya, Science, IT, Teknik itu mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Bahkan ada salah satu dosen dari Indonesia ya mengajar di Universitas Islam Madinah. Kalau tidak salah antara IT atau Teknik. Tadi saya sebutkan ada di tahun 2017 adalah tahun terakhir di mana universitas mengutus dosen-dosennya ke beberapa negara untuk mengetes calon-calon mahasiswa. Termasuk di tahun 2017 saya dites di kota Palembang ketika itu. Ketika tahun itu adalah tahun di mana dosen-dosen dikirim ke Jakarta, kemudian ke Palembang dan ke Kalimantan. Saya waktu dites di kota Palembang. Pertanyaan-pertanyaannya ketika itu saya masih ingat pertanyaannya. Di antara pertanyaan yang saya masih ingat adalah berapa hafalannya. Saya waktu itu bilangnya hafalan saya sejuz. Kata syekhnya, ya udah kamu baca apa yang kamu mudah bagi kamu. Akhirnya waktu itu saya baca surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah lancar waktu itu Al-Ikhlas. Setelah itu saya bilang ke syekhnya, dalam hadis Nabi bahwasanya Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Jadi 10 juz juga. Tapi saya tidak tahu dari doa siapa yang menjadikan saya diterima di Universitas ini. Bisa jadi doa orang tua, bisa jadi doa teman kita dan yang lainnya. Intinya selain anaknya juga berusaha, orang tuanya juga harus berusaha. Nah, di bagian kiri ini juga di antara fasilitas olahraga ada fasilitas olahraga bola ya. Biasanya teman-teman Indonesia bikin liga ya. Bikin liga kemudian mainnya di sini. Ada tenis juga, dan yang gedung sebelah kiri ini di dalamnya ada fasilitas kolam renang, fitness untuk nge-gym, futsal, basket, kemudian beberapa olahraga. Apa ini muter Pak ya? Sini. Ya, betul. Adapun yang di seberang di luar kampus, di sana yang terlihat ada dum, itu biasanya setahun sekali dia adakan Ma'arif Kutub atau bazar buku, pameran buku. Itu apa? Masjid apa sih? Kalau yang itu bukan masjid, itu tempat konferensi punyanya Raja Salman. Oh. Iya. Itu di luar Di luar kampus. Oh. Ustaz, dengan kesibukan yang berbagai macam itu masih sempat untuk olahraga atau apa gitu? Sangat sempat ya, sangat bisa ya. Pertama karena kampus atau mahasiswa itu hanya dituntut untuk kuliah di waktu itu saja. Misalnya saya kuliah di jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dari jam 10 malam sampai 4 sore besok itu bebas mau kemana mau ngapain. Maksudnya tidak ada campur urusan dari kampus. Jadi mereka mau ke masjid silahkan, yang mau ke Mekah langsung balik